Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam sarapan rohani Jemaat Galani yang dikasih di hari yang ke-7 di bulan April tahun 2022 ini. Kita akan disapa oleh dua bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah disiapkan dari materi bacaan puji dan janji. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Atas perkenan Tuhan pada pagi hari ini kami boleh menerima hari Tuhan yang baru. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman itu akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati dan urapi kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kebenaran boleh kami sampaikan dengan baik. Dan layakkan kami Tuhan untuk mendengar, terlebih menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama yang terambil dari Kejadian 49 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau. Bacaan yang kedua dari 1 Yohanes 3 ayat 19-20. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduhkan olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Judul renungan pagi hari ini adalah Allah yang sejati. Yakub mengatakan dalam bacaan yang pertama, Allah itu adalah Allah yang maha kuat, Allah yang sebagai pelindung Yakub, Allah ayahmu yang akan menolong, dan Allah yang maha kuasa yang akan memberkati. Sungguh luar biasa Allah yang digambarkan oleh Yakub. Dia yang adalah maha kuasa, dia yang maha kuat. Yakub menggambarkan demikian kuat, demikian dapat diandalkan, demikian cepat, demikian tangkas, dan maha kuasa, sehingga tidak ada lawan yang sanggup untuk melawan Allahnya Yakub. Demikian Yakub menggambarkan Allahnya, Allah yang hidup. Dengan imannya Yakub mempercayakan anak-anaknya ke dalam tangan ilahi. Dan dengan iman yang pasti Ayub mempercayakan mereka semua. Salah satunya kita melihat Yusuf, anak Yakub, memperoleh kepastian tentang berkat. Kepastian berkat yang berkelimpahan yang diberikan oleh Allah kepada anak-anaknya. Berkat kepada Yusuf dari atas, mereka akan mendapatkan berkat yang melimpah, hujan dan embun, dan dari bawah dari tanah akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Tanah akan menyediakan dan akan menghasilkan makanan, dan terjadilah panen di situ. Begitu luar biasa Allah memberkati anak-anak Yakub. Salah satunya adalah Yusuf ini yang mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita baca dari bacaan yang kedua dari Yohanes ini adalah Yohanes adalah salah seorang murid Yesus yang terdekat dengan Yesus. Dia menulis tentang kasih Allah bagi kita dan panggilan untuk mengikuti perintahnya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Keyakinan kepada Allah bertumbuh dari kasih dan pengampunan yang diberikan di dalam diri Yesus Kristus. Bukan dari hasil karya kita sendiri, bukan dari hasil perbuatan kita di dalam hidup ini. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh dan kebenaran yang telah Ia karuniakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya sendiri.
Allah mengetahui segala sesuatu tentang diri kita jauh lebih besar dari segala tuduhan yang menyerang hati kita. Kalau kita baca bacaan yang ayat yang ke-24. Kasih Allah bukanlah kasih yang kosong tanpa bukti, tetapi kasih Allah adalah kasih yang dengan perbuatan, kasih yang telah dinyatakan bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kasih di dalam kebenaran yang sudah dinyatakan oleh Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal di dalam diri Yesus Kristus, supaya saya, Bapak Ibu dan Saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka jelaslah diajarkan dan diperlihatkan kepada kita kasih dan mengasihi itu bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perbuatan Tuhan Yesus. Kita boleh meneladani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yesus utama kita, karena Allah menyatakan kasih dan perbuatannya untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan Saudara dan saya sendiri di dalam atau melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu apa niat kita di dalam hati kita. Tuhan tahu sikap dan rencana kita, harapan dan keinginan kita yang terdapat di dalam jauh di lubuk hati kita masing-masing. Maka ketika apa yang ada di dalam hati kita tidak sama dengan kenyataan hidup, Tuhan benar-benar tahu dan mengetahuinya. Disinilah kita diajarkan oleh firman Tuhan saat ini, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang 19 ini adalah menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Artinya kita memberikan hati kita diarahkan, hati kita diajarkan dan dituntun oleh Tuhan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Dia. Marilah saya, Bapak Ibu dan Saudara, untuk belajar untuk menenangkan hati. Bila Tuhan boleh menuntun hati kita, Tuhan boleh merubahkan hati kita, sehingga kita boleh belajar untuk berjalan, menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh kita miliki, yang boleh kita nyatakan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah hati kita dengan perbuatan kita itu menjadi sama. Tuhan pasti akan menguatkan saya dan Bapak Ibu Saudara kalau kita memiliki komitmen di dalam kehidupan kita. Bagi anak-anak Allah tidak ada lagi yang namanya kepalsuan. Hidup yang hanya berlagak baik, hidup kudus yang pura-pura kudus, yang penuh dengan kepalsuan. Hidup yang hanya penuh dengan kepura-puraan. Perhatian tetapi tidak ada niatnya. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita boleh perhatian kepada orang lain tetapi tidak ada niat untuk menolong di saat kita melihat saudara-saudara kita yang memiliki kesusahan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, baiklah kita belajar hati kita, niat kita didorong oleh Tuhan. Saya percaya kita sanggup melakukannya apabila kita berada di dalam Tuhan. Tapi baiklah kita hidup sebagai pengikut Kristus yang berbuat dan bersikap dengan tulus, yang keluar dari hati kita masing-masing, sehingga kita boleh diajarkan dan dibimbing oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Marilah kita mengucap syukur untuk hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dan baca dan renungkan bersama-sama, sehingga itu akan menuntun kehidupan kita untuk selalu belajar berjalan penuh iman di dalam Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kiranya firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini, Bapak. Dan apapun yang kami lakukan biarlah boleh berhasil, karena Tuhan bersertakan kami di dalam kehidupan
Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berkarya untuk hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan kita bersama. Amin.